Guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gue Fahim Muhammad. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa altcoin ya guys. Tapi especially pasti kita akan membahas Bitcoin juga. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman selamat beraktivitas ya. Semoga minggu ini menjadi minggu yang lebih baik dari minggu kemarin. Dan minggu ini semoga aja target-target yang ingin dicapai semuanya tercapai. Dan yang paling penting jangan lupa dijaga kesehatannya dan juga dijaga prokesnya. Karena kalau kita lihat ya isu-isu koronce berikutnya sudah ada coy. Jadi kita harus hati-hati, kita harus memperhatikan diri sendiri biar aktivitas kita juga lancar. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa BTC itu berarti lowest price-nya adalah 40.517. Nah, di sini ada level supportnya. Sekarang kita expect bahwa Bitcoin ada pembalikan arah saat ini. Kalau untuk berdasarkan perhitungan dari harmonic pattern atau dari Elliott wave, maka kan kita harus melihat adanya potensi pergerakan harga naik ke harga 55 ribuan something. Nah, tinggal kita melihat adanya konsolidasi aja pada level saat ini. Nah, teman-teman juga harus melihat berdasarkan indikator MACD dan RSI. Kalau RSI sendiri memang sekarang kan berada pada area oversold. Bisa saja nanti memberikan sinyal bullish divergence, bisa juga tidak. Yang penting kita nanti mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa RSI ini berada pada area oversold. Sementara kalau kita lihat di time frame daily, di sini sudah membentuk lower dan juga sudah membentuk higher low, tinggal kita melihat adanya golden cross aja. Kalau ada golden cross kan berarti konfirmasi harga itu bergerak naik. Kalau kita lihat histogram negatif pun kan sudah agak mengerak positif ya, karena sudah mulai mengecil di sini. Kalau kita tarik garis tanda panah seperti ini kan berarti sudah mengecil. So ada potensi harga itu akan bergerak naik. Tinggal kita melihat aja potensinya konsolidasi di sini membentuk pola bullish atau tidak. Nah, teman-teman tinggal perhatikan trading range-nya ya. Nah, di sini volatility ini masih bergerak pada time frame yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan pada time frame 4H, memang di sini kan dia sudah golden cross ya, tapi kalau melihat dari ciri-ciri RSI dan MACD-nya, ini berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bearish divergence pada time frame berapa? 2 atau 1 jam. Tinggal teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita lihat berdasarkan struktur, kita kan melihat bahwanya ada kenaikan di sini ya. Nah, di sini ada kenaikan di area netral. Lalu teman-teman bisa melihat pada level resistance di sini dia double top, maka tinggal kita melihat aja MACD-nya itu dead cross. So, potensialnya memang ini adalah hidden bearish divergence. Tapi teman-teman udah tahu bahwa trading range saat ini itu adalah kisaran harga resisten 42.700 sampai dengan support 40.600. Kalaupun pada level saat ini harga menurun lagi, maka potensially harga menurun ke 40.600. Di sini kita bisa melihat adanya head and shoulder. Ini adalah left shoulder, di sini ada head atau biasanya kita sebut ini dengan bearish 5-0. Kita tarik dari sini ke sini sebagai target price dari head and shoulder-nya, maka potensially harga menurun itu ke range 41.200. Di sini kan ada shadow juga ya semalam. Dan teman-teman bisa tarik Fibonacci dari sini, dari lowernya sampai ke highernya, mendapatkan Fibonacci ya, ada Fibonacci 0618 lah di sini. Berarti ada potensi harga menurun ke angka sekian. Berhubung kan kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil ya, mungkin bisa time frame 45, 30 atau 15. Kita pakai time frame 15 aja ya. Ya udahlah, penurunan berarti ya ke angka sekian kisarannya karena di sini ada level support. Cuman hati-hati ya, di sini ada potensi membentuk head and shoulder. Kalau ternyata breakdown dari level supportnya di sini, so kita akan melihat penurunan itu ke harga level support berikutnya 4500. Cuman teman-teman nggak perlu panik lah ya, karena kita udah tahu harga demand-nya itu 4500. Sementara kalau ternyata 4500 jebol, ya udah berarti kita akan ketemu lagi di harga kisaran 38 something. Kan kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas juga ya, level support itu jika 40-an something di sini juga broke down, maka ada potensi penurunan itu ke harga support-support berikutnya 38 sama 33 ya, berdasarkan video sebelumnya. Kalau sekarang sih kan yang kita harapkan itu adalah Bitcoin season ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin dominance, level resistance itu berarti 48,91% sama 44,8%.
Level support kan masih sama ya 39,31 sebagai loss percentage-nya di sini ya, atau persentasenya dari Bitcoin dominance. Dan kita melihat juga bahwa pada time frame daily di sini sudah ada bullish divergence, berarti ada potensi Bitcoin dominance itu naik. Kalau Bitcoin dominance naik, tinggal kita melihat aja Bitcoinnya juga naik apa enggak. Kalau Bitcoinnya juga naik, maka kita masuk ke dalam fase Bitcoin season, karena yang memang kita harapkan saat ini itu adalah Bitcoin season. Hati-hati ya, kalau Bitcoin season berarti seberapa altcoin itu pasti akan keguyur. So perhatikan masing-masing altcoinnya level supportnya di mana, biar kita bisa tahu entry pointnya di mana. Nah, berhubung Bitcoin dominance kan sudah breakout dari level resistance trendline, berarti harus retesting atau consolidate pada persentase sekian di atas 40-34% gitu ya. Dengan potensi kenaikan Bitcoin dominance berarti yang 44,8% sampai dengan 48,91% ya di sini. Nah, hedge bar di sini teman-teman bisa melihat bahwa level support paling rendah itu 0,15 ya. Nah, terus kalau sekarang bagaimana potensinya? Potensinya adalah kalau memang Bitcoin keguyur atau Bitcoin season, maka potensi dari hedge bar itu menurun ke angka 0,21 ya di sini, 0,21 Fibonacci 1272. Karena memang level support saat ini yang paling dekat itu adalah di angka sekian 1272, 13 gitu ya, 1.13 dari Fibonacci retracement. Kan teman-teman bisa melihat bahwa ini pun bentuknya adalah bearish pennant ya, dan juga sudah breakdown dari garis trendline-nya di sini. Kalau kita ukur berdasarkan bearish pennant, berarti kan ada potensi harga itu menurun ke level support. Dari mana? Dari angka sini ya. Pertama, kalau kita taruh di sini berarti kan penurunan bisa ke 0,15, 0,17. Yang kedua, berarti kalau seperti ini berarti potensi penurunan ke 0,21. Ini kan berdasarkan chart pattern ya. Kalau berdasarkan chart pattern kan bisa saja invalidation, bisa salah. Tapi kalau kita lihat berdasarkan time frame yang lebih kecil, memang saat ini ada potensi harga itu bergerak naik karena MACD-nya ini dia golden cross, dan pada time frame yang lebih kecil itu dia memang ada bullish divergence. Kalau kenaikannya memang kan kita harus lihat berdasarkan level resistance terdekat ya. Dan untuk saat ini level resistance terdekatnya itu adalah 0,27 di angka sekian di sini. Cuma kalau gue lihat berdasarkan struktur atau price actionsnya, ini adalah hidden bearish divergence guys. Jadi ada potensi harga itu kembali lagi menurun. Walaupun ya kalau kita lihat berdasarkan chart pattern mungkin teman-teman mau tarik seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti kan udah breakout dari level resisten. Betul, udah breakout dari level resistennya. Cuman kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pergerakan tren itu akan naiknya berdasarkan lebar pola dari si chart patternnya sendiri di sini. Berarti kan kalau berdasarkan lebar polanya ada potensi kenaikan ke angka sekian 0,29 jadinya ya. Cuma kalau kita lihat berdasarkan price access-nya di sini, gue nggak melihat ada potensi tersebut ya. Karena kalau dilihat dari strukturnya berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bearish divergence. Nah, ini sedang fase retesting. Fase retestingnya itu dari time frame yang lebih besar. Kalau teman-teman tarik garis mungkin seperti ini. Nah, berarti sekarang lagi fase retesting deh. Tinggal kita perhatikan aja nanti price actions ya. Toh walaupun kalau ada kenaikan kemungkinan besarnya ya 0,29 mungkin ya. Cuman kalau untuk saat ini gue belum lihat ada potensi kenaikan ke 0,29 karena level resistance-nya dari hedge bar sendiri itu adalah di sini kan. Nah, di sini level resisten, di sini menjadi level support, sempat menjadi level support di sini terus broke down. Ya potentially berarti teman-teman tinggal perhatikan di sini aja 0,22 sampai dengan 0,21 Fibonacci 1272. Karena ada potensi harga itu bergerak menurunnya ke sini. Dan untuk link ya, jadi teman-teman harus perhatikan link ini dia udah naik sekitar berapa persen berarti ya dari C-nya. Udah naik 88%. Kemarin itu entry point kita ya di kisaran range harga support di sini ya. Terus take profit kita itu adalah 22,87 di sini setelah menyentuh level resistannya keguyur lagi terus naik lagi sekarang sekitar 88%. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan struktur di sini berarti link itu berpotensi ke Fibonacci 0618 di harga $29 guys. Tinggal teman-teman perhatikan aja ya di level resistance tersebut di sini. Ini naiknya udah deket banget jadi gua harap nggak ada entry di sini ya guys. Teman-teman harus perhatikan pada time frame yang lebih kecil lagi. Berhubung kita melihat pada time frame 4H di sini sudah ada bearish divergence.
higher high bertemu higher low, terus kita melihat dead cross higher high, terus kita tinggal melihat higher low dead cross lagi di sini. Histogram itu sudah mengarah negatif juga seperti ini. Berarti time frame 4H berpotensi untuk koreksi. Koreksinya kemana? Kalau yang paling dekat ya memang di angka 17,69 dolar. Karena kalau lihat berdasarkan support daily-nya di angka sekian di sini ya. Support daily, support time frame 4H itu sama 17,79. So pada level saatnya ada potensi harga menurun ke sini. Jadi perhatikan ya, potensi penurunannya itu ke angka sekian. Ini sebagai referensinya. Kalau untuk saat ini sih gue belum melihat ada potensi dia breakout dari level resisten trendline di sini ya, dan juga Fibonacci 0618, karena melihat dari Bitcoin pun ya memang harus konsolidasi terlebih dahulu ya. Jadi kalaupun Bitcoin sideways berarti kan tinggal melihat Bitcoin dominan saja. Kalau Bitcoin dominance-nya dia turun, Bitcoin stabil, maka ada beberapa altcoin juga yang akan bergerak naik. Tapi bukan alt season ya guys, itu cuma altcoin aja memang bergerak naik. Nah kalau alt season itu berarti Bitcoin dominance harus turun, Bitcoin itu naik, baru altcoin bergerak naik. Kalau sekarang sih belum ada potensi ke arah tersebut di situ. Kalau untuk link sendiri worst case-nya berarti 13,72, low-nya itu kan 13,82 kemarin. Terus perhatikan ya, ini kan berarti kalau ada penolakan di sini berpotensi membentuk head and shoulder. Head and shoulder itu tidak melulu target price kesekian ya. Kalau di sini berarti scam banget coy, penurunan bisa sampai drastis ke angka minus di sini. Head and shoulder itu bisa kita taruh dari sini nih. Nah, berarti kan ya ke angka level support, nggak akan mencapai ke 8 dolar juga. 8 dolar kayak kedalaman juga guys. Tapi memang kalau ke 8 dolar gue juga senang-senang aja sih ya. 8 dolar loh link. Worst case-nya berarti 13,72 di sini ya. Ya ini adalah analisa Bitcoin dan altcoin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sudi untuk menonton video kali ini. Semoga analisanya membantu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sudi untuk support channel ini dan juga support gue untuk terus berkembang dalam mengedukasi investasi dan trading cryptocurrency. Semoga analisa gue juga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dan ada sisi positif yang bisa teman-teman dapat dari edukasi yang gue berikan saat ini. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram gue, udah follow Twitter gue, sudah follow juga Instagram gue. I really appreciate it. Buat teman-teman yang belum join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja Desti page-nya. Di situ juga ada link sosial juga, ada Instagram dan juga TikTok. Gua harap teman-teman follow biar bisa mengenal gua lebih dekat. Analisa hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan update Bitcoin on-chain-nya. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya teman. See you guys on next video. Peace out.